ngomongin yang Kristen progresif. Terus ada yang bilang begini, oh iya, maksudnya dia nggak setuju dengan Kristen progresif gitu kan ya. Tapi dia sempat bilang begini, "Em, iya memang tidak ada keselamatan di luar Kristen gitu ya, kecuali Luar Kristus. Yahudi." Terus aku bingung loh, kan udah jelas-jelas di Yohanes 14 ayat 6 ya, bahwa akulah Itulah jalan dan jalan kebenaran dan kebenaran. kehidupan, tidak ada seorang pun menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Terus apa bedanya dia sama yang Kristen progresif yang bilang bahwa ada keselamatan di luar Kristen gitu loh ya. Tadi kan Rita share mengenai anak ya, ini baru baru hal yang baru deh. Thank you ya diajarin ada 5 gitu, 5 kayak kategori. Berarti saya dapat anak itu hamba itu tidak sama dengan anak maupun dari kelima kategori itu ya, karena Betul. yang namanya hamba itu upahan ya. Jadi dia outside dari kelima itu ya. Pas Yap, pas kamu tadi share itu saya dapat itu berarti hamba itu tidak sama dengan anak karena hamba itu upahan betul, gitu ya. betul. Oke. Ketika kita percaya kita adalah anak, meskipun babies ya, meskipun tindakannya masih babies gitu, tapi tetap anak gitu loh. Cuma anak itu ya tidak bisa, dia tidak, yang dikatakan dia tidak bisa mengalahkan roh jahat, dia tunduk kepada roh jahat. Dia tidak bisa menggunakan otoritas yang dia punya, ya padahal dia punya gitu kan. Seperti raja misalnya punya harta yang melimpah-limpah, punya Lamborghini, dia nggak bisa nyetir Lamborghini-nya gitu. Dia tunduk kepada babysitternya misalnya gitu. Tapi ini dia anak, dia bukan hamba, dia ahli waris gitu. Jadi eh, meskipun di sini bukan secara fisik ya, tapi secara jiwa gitu ya. Dia tuh masih anak-anak, dia tidak bisa menggunakan otoritasnya dia gitu karena dia tidak mengerti, dia perlu bertumbuh gitu kan. Tapi dia tetap anak, dia tetap ahli waris, dia berbeda dengan hamba. Nah, si bungsu dari prodigal son itu kan dia sebenarnya dia kayak menurut saya mungkin tidak tahu bahwa dia anak sesungguhnya real anak ya. Karena waktu dia balik dia pengen jadi hamba. Nah, itu gimana tuh mindsetnya si bungsu itu tak? Aku lagi baru ngeh aja gitu. Kan dia mau balik, mendingan saya kembali deh. Pasti dia nggak mau, bapakku nggak mau terima lagi saya sebagai anak. Saya jadi upahan apa upahan aja deh dibayar. Iya, waktu dari awal sebetulnya aku percaya dia tuh tahu bapaknya tuh baik gitu ya. Makanya dia berani minta warisan. Kalau dia tahu bapaknya tuh kejam, dia nggak mungkin loh minta warisan itu. Dia minta warisan artinya dia menganggap bapaknya sudah mati. Nah, terus udah gitu dikasih nih. Begitu dikasih, dia kan prodigal living ya. Jadi dia serampangan hidupnya dengan pelacur dan sebagainya gitu sampai dia habis. Terus mau makan makanan babi aja nggak ada yang ngasih. Di situ dia tetap berpikir bapaknya itu baik. Bapaknya akan terima dia sebagai upahan. Memang sih dia tuh eh, jadi kayak rendah diri ya. Dipikir ah udahlah, gak usah jadi anak lagi, nggak apa-apa. Yang penting bisa makan gitu kan. Karena bapaknya tuh generous. Dia ingat bapaknya tuh generous, bapaknya tuh baik, berlimpah-limpah makanan untuk upahan-upahannya gitu kan. Nah di situ dia tidak fokus kepada dirinya untuk mau dianggap sebagai anak lagi. Karena dia tahu dia tuh sudah meninggalkan bapaknya gitu. Tapi dia fokus pada kebaikan bapaknya. Nah, Iya. di situ bapaknya ngeliat dan tetap melihat dia tuh sebagai huyos. Karena dia tuh fokus kepada kebaikan bapaknya. Dan aku percaya itu yang Tuhan mau. Memang kita tuh nggak sempurna kan. Kita tuh nggak sempurna selama di bumi. Makanya kan dibilang, kamu jangan berdosa. Tetapi ketika kamu berdosa, ya udah kamu punya pengantara. Kamu jangan kondem gitu. Tuhan itu mengampuni kamu. Karena aku percaya ya, kalau orang-orang yang sudah born again itu nggak akan tenang terus-menerus hidup di dalam dosa. Enggak. Karena punya Roh Hmm. Kudus. Kita tuh punya Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita. Jadi kalaupun berdosa jatuh gitu ya, ya udah kamu punya pengantara.
kamu tuh diampunin, gitu. Jangan berbuat dosa lagi. Kayak Tuhan Yesus waktu di bait Allah ya, ada orang-orang yang datang ngelemparin orang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Itu kan Tuhan Yesus kan nggak kondem dia kan. Nggak kondem dia loh, meskipun hukum Musa menyuruh dia tuh harusnya dilempari batu sampai mati. Dia bilang siapa yang nggak berdosa lemparin batu. Tuhan Yesus juga bilang, neither do I, aku juga nggak akan kondem kamu. Tapi dia bilang apa? Go and sin no more. Jadi dia diampuni, tapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, dengan kasih yang seperti itu perempuan, dia udah dikasih seperti itu. Aku sih yakin dia nggak akan berbuat seperti itu lagi. Makanya dibilang kan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi ketika kita berfokus pada Kristus, kita juga akan mengasihi gitu. Jadi ya kayak misalnya tuh anak ya, dia berfokus pada kebaikan bapaknya. Aku sih yakin dia, ya kalau diceritain lanjutnya ya, dia pasti akan menjadi anak yang misalnya terbaik lah buat bapaknya, akan melakukan hal yang terbaik buat bapaknya. Karena dia tahu dia tuh seharusnya tidak layak lagi disebut anak, tetapi bapak terima dia gitu sebagai anak tetap huyos gitu kan. Menariknya si bungsu itu selalu disebut huyos loh. Iya, kenapa ya? Karena Iya, dia mengalami itu perkapa dia apa ya berkembang gitu kali ya. Dia Kak, dia dari awal dua-duanya disebut sebagai huyos kan. Di mata bapaknya hmm, sebetulnya dua-duanya huyos. Cuman si anak lucu. yang terhilang ini, dia tuh meskipun dia terhilang, tapi dia tuh tahu bahwa bapaknya tuh baik gitu. Dia fokus kepada Hmm, kebaikan bapaknya. Sementara si hmm, anak yang sulung, dia bukan fokus pada kebaikan bapaknya, dia fokus pada pekerjaan dirinya. Apa yang dia sudah iya, iya, lakukan buat iya. bapaknya gitu. Jadi Iya. kasih dia kepada bapak, sementara si anak yang bungsu kasih bapak kepada dia gitu. Sama seperti Hmm, Yohanes dan Petrus. Yohanes itu fokus kepada kasih Yesus kepada dia, sementara Petrus itu fokus pada kasihnya dia kepada Yesus gitu. hmm. Sementara Bapak memandang kita tuh selalu mature ya. Betul, Atau kuyos. gimana? Iya, iya. Betul. Iya, begitu kita Hmm, lahir baru, born again, Bapak melihat kita kuyos, kita anak. Makanya kita hmm, tidak di bawah perwalian, kita tidak di bawah hukum Taurat. Begitu kita percaya, ya kamu udah kuyos, kamu ahli waris, hmm, kamu mature gitu. Nah, tinggal hmm, apakah jiwa kita ini inline dengan roh kita gitu. Makanya kita perlu hmm. pembaharuan budi. Bapaknya ngelihat anak-anak kan huyos, cuman itu lagi marah ya tak yang si sulung gitu, kamu tuh anak kecil ya begini-begini gitu ya. Jadi ngomongnya jadi diturunin gitu ya. Yang tadinya huyos jadi apa teknos ya tadi ya apa gitu. Iya, iya sebenarnya kan dia disebutnya sebagai huyos kan. Tapi tindakan kamu tuh seperti teknon gitu. Ya, anak-anak gitu ya. Iya, gitu. Hmm. Jadi ya itu buat kita belajar juga gitu kan. Nanya lagi ya, kelima kategori itu em, kita mesti memiliki ini ya. Kalau udah di huyos tadi Rita share, saya nggak catat sih di apa ayatnya, bahwa yang Huos itu akan presbyteria, jadi punya dreams. Lalu yang Oh, apa di bawah Huos itu visions and dreams gitu. Itu apakah artinya does it mean that we have to have that gitu harusnya atau minta atau apa? Harus atau level itu yang akan memiliki itu gitu. ketika kita sudah mulai bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Tuhan gitu ya. Tuhan itu akan kasih visi kasih visi untuk misalnya lakukan sesuatu karena kita sudah bertumbuh gitu ya. Terus kemudian elders itu akan dikasih mimpi gitu karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang dia sudah rancangkan sebelumnya gitu. Kalau misalnya masih babies gitu ya, itu agak sulit. Makanya waktu Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya, dia bilang ke murid-muridnya, kamu jangan pergi dari Yerusalem, kamu stay dulu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa, kamu akan menjadi saksiku gitu kan. Nah, tapi sebelum menjadi saksi, mereka harus
terima Roh Kudus dulu gitu loh. Jadi memang ada tahap-tahapnya sih gitu Kak. Soalnya kalau enggak, misalnya kalau babies gitu ya, babies terus misalnya dikasih mimpi dia juga nggak ngerti, dikasih visi nggak ngerti juga gitu kan. Dan bahkan mungkin bingung kali, misalnya dia mimpi, ini mimpi dari Tuhan atau mimpi dari iblis atau mimpi ya sekedar mimpi gitu kan. Jadi bingung jadinya gitu. Nah, makanya kita perlu bertumbuh supaya kita itu kan mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, apa yang sempurna gitu. Bahkan kayak Rasul Paulus gitu ya, dia kan 3 tahun di Arab gitu kan. Tuhan sendiri yang ngajar dia gitu. Sampai akhirnya dia bisa menjadi rasul yang luar biasa gitu. Karena dia bukan bagian dari ke-12 rasul itu kan. Jadi ya itulah pentingnya kita bertumbuh berakar di dalam Kristus, pengajaran yang berfokus kepada Kristus. Apakah dari mana ya sampai ini gereja tradisi ya? Karena saya dari gereja tradisional. Jadi kalau udah em, baru lahir dibaptis, habis itu pergi ke sekolah minggu, lalu nanti di umur tertentu saya di CD atau bahasa Inggrisnya ada confirmation, ada umur-umur tertentu dari umur entah teens ya, mulainya teens gitu. Itu eh, traditional church itu bukan dapat ya, melakukan konsep itu berdasarkan dari bagian mana ya di pengajaran di Alkitab. Ya sebetulnya kayak misalnya dari kecil itu dibaptis, saya juga dibaptis tuh umur 4 tahun ya. Sebetulnya kalau gereja-gereja karismatik itu kan seperti penyerahan anak ya. Baby dedication atau child dedication gitu. Ya, itu sebetulnya adalah ungkapan dari orang tua. Orang tua yang menyerahkan anak. Seperti waktu Tuhan Yesus itu umur 8 hari itu kan dibawa ke bait Allah gitu kan. Jadi itu mungkin dianggap seperti itu gitu. Jadi diserahkan child dedication. Jadi komitmen orang tua bukan komitmen anaknya ya. Jadi komitmen orang tua untuk menyerahkan anak ini untuk Tuhan dan komit bahwa mereka akan mengajari anak-anaknya ini sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu gitu. Nah, setelah itu tapi itu kan anak kan masih kecil kan belum ngerti gitu kan. Makanya setelah dewasa, teens gitu ada mesti belajar lagi gitu kan katekisasi, belajar eh, Bible gitu kan selama berapa bulan. Setelah itu baru CD kan pengakuan bahwa memang anak itu sudah mengerti dan anak itu mengakui betul-betul Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Bapa, Anak dan Roh Kudus dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa gereja yang bukan sidi tetapi baptis selam gitu kan misalnya, ya sama aja. Artinya kan dia setelah dia dewasa, dia dibaptis selam gitu. Karena waktu dia kecil mungkin dia nggak ngerti gitu kan. Ngomongin yang Kristen progresif. Terus ada yang bilang begini, iya, maksudnya dia nggak setuju dengan Kristen progresif gitu kan ya. Tapi dia sempat bilang begini, iya memang tidak ada keselamatan di luar Kristen gitu ya, kecuali Luar Kristus. Yahudi. Terus aku bingung loh, kan udah jelas-jelas di Yohanes 14 ayat 6 ya, bahwa akulah Itulah jalan jalan kebenaran dan kebenaran. kehidupan, tidak ada seorang pun menuju Bapa kalau tidak melalui aku gitu. Alasannya adalah bahwa Allah itu kan menyayangi bahwa itu umat pilihannya dia gitu loh. Jadi selain Kristen ya Yahudi gitu loh. Terus aku bilang ayatnya di mana nih orang ngomong gitu? Nggak ngomong sih ayatnya di mana. Cuma kan aku jadi loh ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu kan emang Yahudi. He's a Jews gitu kan, dia datang kan Jadi untuk mikir ya. iya, terus dia bilang kecuali Yahudi gitu. Terus apa bedanya dia sama yang Kristen progresif yang bilang bahwa ada keselamatan di luar Kristen gitu loh ya, bahwa agama lain juga diselamatkan gitu. Dia bilangnya nggak ada pokoknya, tetapi kecuali umat pilihan Tuhan, Yahudi gitu. Cuma karena nggak ngomongin dia based on apa gitu, dasarnya dari mana dia ngomong seperti itu gitu kan ya. Nggak kasih ayatnya. Terus aku pikir apa emang ada ayatnya ya gitu loh. Tapi harusnya kan nggak ada ya. Karena Yohanes 14 ayat 6 sendiri udah ngomong seperti itu gitu loh. Itu aja sih aku apa namanya? Nggak mau bilang dia salah dulu karena aku juga belum tahu gitu loh. Aku cuma berpegang bahwa yang aku baca setauku sih nggak ada seperti itu gitu loh ya. Tapi dasarnya dia apa? Mungkin karena Rita kan eh,
belajar bahasa Ibrani juga dari orang Yahudi? Apakah tahu gitu, ada sesuatu yang diketahui terkait hal ini gitu, Rin? Thank you. Ya, thank you pertanyaannya. Jawabannya, yaitu tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Cuman dia satu-satunya jalan. Bahkan ada pertanyaan juga, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Kristus lahir? Selamatan. Istilahnya, ya keselamatan di dalam. Sebelum Kehidupan. Kristus mati lah. Dia kan mati Mati. untuk menebus kita kan dosa manusia gitu kan. Ya, jawabannya adalah apakah mereka percaya kepada Allah yang benar. Zaman dulu disebutnya ya Yod-Hid-Vav-He, tapi kita tahu ya Yod-Hid-Vav-He ya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ya itu Yod-Hid-Vav-He juga gitu, Adonai gitu kan. Makanya Abraham dia percaya. Dan kemudian yang lain-lain. Kalau kita lihat juga misalnya Rahab itu kan juga diselamatkan, terus Ruth juga diselamatkan. Dan mereka bukan Yahudi. Ya kan, pada saat itu dibilang keselamatan hanya datang kepada orang yang Yahudi. Nah, mereka bukan Yahudi, tapi mereka percaya. Jelas-jelas disebut bahwa mereka tuh percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu harus percaya. Sementara mereka yang nggak percaya, bahkan orang-orang Yahudi yang nggak percaya, kita lihat aja sejarahnya. Itu 12 pengintai, ya kan? Yang percaya kan cuma 2 kan, Kaleb dan Yosua. Sementara yang lain nggak percaya. Udah gitu mereka yang dewasa lain juga nggak percaya juga. Akhirnya mereka mati kan. Mereka nggak masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah gambaran. Yosua menuntun kepada tanah perjanjian gitu. Itu gambaran bahwa orang-orang yang percaya itu yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ya kayak misalnya Farisi. Apa Farisi itu diselamatkan? Mereka kan orang Yahudi. Tuhan Yesus malah bilang, brood of viper, kamu seperti ular beludak gitu kan. Seperti kuburan yang di luarnya putih, dalamnya busuk gitu. Apa mereka selamat? Enggak. Kalau mereka nggak percaya, ya mereka nggak selamat. Ya orang-orang Yahudi yang percaya, ya mereka selamat. Mau Yahudi kek, nggak Yahudi kek, tetap gitu. Memang kenapa Tuhan pilih bangsa Yahudi? Tuhan itu kan mau menurunkan juru selamat ya, manusia. Manusia itu harus datang dari suatu bangsa, dari orang, dari keluarga gitu kan. Nah, keluarga mana nih? Dia dari awal sudah pilih. Dia pilihlah Abraham untuk jadi bapak dari Ishak, bapak dari Yakub. Dan itulah Israel. Makanya dia memakai bangsa Israel itu menjadi bangsa yang dia pilih. Dan dikatakan juga dia memilih bangsa itu bukan karena bangsa itu besar, bukan karena bangsa itu kuat. Dia memang harus pilih satu bangsa karena supaya dari situlah juru selamat lahir. Tapi tidak berarti bahwa semua bangsa itu diselamatkan. Enggak. Kita lihat aja. Ya itu dari mulai raja-raja itu dari Daud ya, Salomo dan sebagainya, itu banyak sekali raja-raja yang jahat menyembah ilah-ilah. Mereka diselamatkan jelas-jelas enggak. Tuh jadi meskipun mereka itu adalah bangsa pilihan, tapi tetap keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Justru kalau kita lihat sejarahnya, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang dimurkai Tuhan gitu. Justru kan mereka nggak selamat. Apalagi orang-orang Farisi. Padahal mereka ngikutin tuh hukum Taurat, taat mah hukum Taurat. Kurang apa lagi gitu. Di perjanjian lama kan dibilang harus ikuti hukum Taurat. Mereka ikuti hukum Taurat, tapi mereka nggak percaya. Seperti ular beludak. Hatinya tidak kepada Tuhan gitu. Jadi nggak bisa. Tetap keselamatan cuma ada di dalam Kristus gitu. Mau dulu sekarang selama-lamanya tetap cuma ada satu jalan, satu-satunya jalan, the one and only one gitu. Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi inilah saat-saat di mana kita menantikan mempelai laki-laki itu datang. Nanti kalau dia udah datang, dia udah jemput. Kita akan punya perjamuan kawin. Kan dikatakan ya masa kesusahan besar itu 7 tahun ya. Di sorga itu kita merayakan perjamuan kawin. Di dunia itu ada masa kesusahan besar gitu. Jadi kita bisa lihat di sini tuh gambaran ancient Jewish wedding. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat.
Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.